Oke, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama channel Zam Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang motor yang katanya banyak orang mengatakan motor ini sahabat SPBU teman-teman, yaitu Mio Sporty generasi kedua ya teman-teman ya. Ini Mio Sporty tahun 2010. Jadi banyak orang yang mengatakan motor ini adalah sahabat SPBU alias boros BBM ya teman-teman. Tapi kita sedikit ulas, pasti di setiap motor itu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman ya. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu untuk motor Mio Sporty tahun 2010 ini ya teman-teman. Yang pertama, di bagian desain dia sporty. Desainnya desain ramping mini, dan meskipun desainnya seperti ini, motor ini memiliki kelebihan anteng ya teman-teman ya. Handlingnya bagus banget. Kalau kalian punya motor ini pasti merasakan betapa nyamannya kalau kita pakai motor ini ya teman-teman. Handlingnya nyaman, dan ketika dipakai pun juga dia anteng. Meskipun motor ini tergolong motor yang nggak terlalu besar ya, tuh kan. Kalau dilihat dari segi bannya, ini ukuran aslinya kan 70/90, tapi ini udah aku ganti di ukuran 80/90 ya teman-teman ya. Yang pertama itu tadi, yaitu kelebihan dia dari segi handling teman-teman. Tapi gini teman-teman, kalau misalkan kita ingin menyatabilkan handling ya, ingin stabil gitu ya, syaratnya kita ganti ukuran bannya menjadi lebih besar teman-teman. Sama seperti di video aku sebelumnya di Mio M3 itu aku ganti ukuran 80/90, belakang 90/90, itu handlingnya nyaman banget ya teman-teman ya. Selanjutnya, kelebihan dari motor ini itu adalah dari segi ramping ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian membawa motor ini itu di bawah slip-slip di jalan atau di tengah kemacetan itu nggak susah mau nyalip-nyalip ya teman-teman ya. Dia karena ramping. Nah, kalau misalkan dilihat dari belakang seperti ini ramping ya teman-teman. Terus di bagian setirnya ini juga anteng. Kalau kalian bisa perhatikan, motor ini tuh meskipun bodinya kecil, tapi kalau kalian pakai di kecepatan di atas 60, dia masih stabil teman-teman. Yaitu tadi, jadi dia lebih kepada durability sama keseimbangan motornya bagus. Tapi itu semua tergantung kondisi dari motor masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya, di bagian shock, kelebihan sedikit yang perlu kita ketahui dari Yamaha itu dari segi shocknya ya teman-teman ya. Kalau menurutku ini kelebihan, tapi kalau menurut kalian ini salah satu kekurangan ya, itu pendapat masing-masing. Kalau menurutku gini, kelebihan itu kalau kita dari shocknya ini, dia memang cenderung agak lebih keras, tapi dia kalau dipakai belok itu nggak goyang teman-teman. Dia stabil gitu ya. Jadi kalau misalkan ini motor ini dipakai di kecepatan tinggi dalam posisi belok, dia masih mumpuni teman-teman. Jadi memang ya, kalau kita menyikapi shock itu tergantung dari kita menilainya, kita butuh yang empuk atau yang agak keras. Kalau menurutku aku lebih cocok yang agak keras, cuman dia nyaman dipakai. Lalu selanjutnya di bagian mesin, ini salah satu kelebihan juga teman-teman untuk Yamaha Mio Sporty. Dia mesinnya kuat banget. Yang penting kita nggak telat ganti oli. Terus servis jarang pun nggak masalah. Yang penting penggunaan BBM-nya itu nggak gonta-ganti. Misalkan kalau Pertamax ya Pertamax terus, kalau Pertalite ya Pertalite terus. Jadi kalau kita gonta-ganti kan nilai oktannya kan berubah teman-teman. Nah itu biasanya mempengaruhi kinerja mesin. Kalau di mesin Mio Sport ini kan masih menggunakan spesifikasi karburator dengan cc 115 cc ya teman-teman, dan dia berpendingin
kipas atau udara, teman-teman. Nah, ini perawatannya tinggal kita ganti oli bagian mesin sama oli gardannya, teman-teman. Kalau misalkan itu kita nggak telat gantinya, ya aku yakin aman-aman aja. Kecuali kalau kalian di oli mesinnya telat, nah itu jadi PR, teman-teman. Kebanyakan Mio Sport itu kadang-kadang yang rusak itu di bagian pistonnya ya. Pistonnya itu kalau misalkan kita ganti oli, ya itu kerusakan pada umumnya sih, motor pada umumnya. Kalau misalkan ganti olinya telat, ya mesti akan overheat ya, dan kualitas olinya akan menurun. Kalau di bagian oli gardan ini, kalau kita nggak ganti dalam posisi setengah tahun atau 6 bulan pun nggak masalah sebenarnya, teman-teman. Asalkan medan yang kita pakai itu medan yang datar atau medan yang ringan. Kalau medan berat ya kita usahakan ganti, teman-teman, biar gardannya itu lebih terlumasi dengan oli yang baru dan dia lebih awet. Itu, teman-teman, untuk seputar kelebihan dari Mio Sporty tahun 2010 ataupun Mio Sporty pada umumnya, teman-teman ya, dari awal keluar sampai pada tahun terakhir itu keluar di tahun 2011, teman-teman. Selanjutnya di tahun 2012 itu digantikan oleh Mio J ya, teman-teman ya. Lalu kita sudah berbicara tentang kelebihan di bagian motor ini, dari body, terus apa namanya ya, durability atau handlingnya itu menjadi poin utama atau kelebihan yang paling mencolok dari motor ini, teman-teman. Meskipun motor ini ramping, tapi kalau dibawa dalam kecepatan agak tinggi dia masih anteng, kalau menurutku itu sih. Tapi kalau kalian punya pendapat yang lain ya nggak masalah, itu kan tergantung penilaian masing-masing. Selanjutnya kita berbicara kelemahan. Nah ini, kalau sudah berbicara kelemahan, mesti nanti mengarah kepada BBM, teman-teman. Nah, motor ini memang dari segi cc 115 cc ya, kalau menurutku nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar juga. Tetapi dia menggunakan karburator sistem vakum. Nah, kalau sistem vakum itu kan otomatis konsumsi bahan bakar yang dipakai jadi lebih boros, teman-teman. Tapi di samping kelemahan itu atau kekurangan itu, ada muncul kelebihannya. Tarikan motor ini itu kalau misalkan dipakai di tanjakan, ya kalau menurutku badak sih, dia kuat banget. Aku pernah dari dari Pasuruan menuju Prigen itu kan dia naiknya lumayan tinggi ya, teman-teman ya. Pakai motor ini boncengan berdua ya, kuat, teman-teman. Aku mikirnya motor ini kan kecil, tetapi tenaganya dia tidak terkuras dari bodi motornya. Kan bodi motornya ramping, jadi kalau misalkan dipakai di tanjakan dengan bobot yang standar lah intinya, dia kuat, teman-teman. Nah itu salah satu poin dari kelebihan dan kekurangan di motor Mio Sporty tahun 2010 atau Mio Sporty pada umumnya ya, teman-teman ya. Jadi seperti dulu untuk ulasan singkat dari motor Mio Sporty tahun 2010. Silakan kalau kalian punya cerita yang unik dari motor kalian Mio, misalkan punya Mio series dari awal keluar sampai mungkin tahun 2011, ya silakan tulis di kolom komentar, karena ini kita hanya mengulas singkat-singkat saja ya, teman-teman ya, pengalaman pakai dari motor ini mulai tahun 2010 sampai di tahun 2023 ini. Dan yang menjadi catatan ya, motor ini di tahun 2023 itu kalau kalian ditemui di jalan itu masih banyak, teman-teman. Masih banyak yang pakai. Ya, anehnya mereka menganggap boros tapi mereka tetap pakai. Entah itu karena mereka punyanya motor itu atau memang dia sudah nyaman dengan motor Mio Sporty ini ya, teman-teman ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang aku sampaikan. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai video seperti ini, komen jika ingin menyapa dan ingin ya sedikit berkomentar cerita tentang motor ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe jika ingin setia di channel Zam Story. Oke, seperti itu dulu ya, teman-teman ya. Silahkan nanti pantengin terus di channel Zam Story, nantikan video-video selanjutnya
dan see you di next video.